Kita harus pergi dari sini karena telah mengganggu acara perkawinan dari mereka. Perkawinan? Perkawinan apa? Ari sebagai leader pun mengajak berhitung pada saat itu. 1, 2, 3, 4, 5. Kok ada 6? Sebelum dimulai, bakal ada giveaway. Menyambut datangnya Hari Raya Lebaran, menyambut RJ5 1 juta subscriber, menyambut sebentar lagi bakal ada Om Mamat season 3 nih, dan juga menyambut brand hoodieku resmi jadi brand ambassador RJ5. Nah, makanya kita mau ngadain giveaway nih. Buat kalian yang udah setia, dukung terus dan nonton RJ5. Dengan total hadiah giveaway kurang lebih sebesar 30 juta rupiah. Nah, syaratnya sendiri tuh gampang banget. Kalian cuma harus subscribe channel RJ5 dan juga subscribe channel Archie dan Abi. Terus, kalian harus like, comment, share sebanyak-banyaknya video RJ5 dan juga follow Instagram gua Drill Aditya, RJ5 Official dan juga hoodieku. Kemudian, di setiap minggunya kalian tuh harus komen pertanyaan yang diajukan oleh RJ5. Nah, ini komen bisa sebanyak-banyaknya. Untuk minggu ini pertanyaannya adalah, apa playlist terbaru dari RJ5? Nah, ini gampang banget kan? Kalian langsung jawab aja sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Jangan lupa disertain Instagram kalian. Terus buat pengumuman pemenang bakal diadain saat Om Mamat season 3 berlangsung tanggal 3 Juni 2021. Dan pengumuman lainnya biar video ini nggak kepanjangan, lihat aja langsung di Instagram tadi biar lebih jelasnya. Jadi selamat mengikuti giveaway. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Seperti biasa, di hari Selasa bakal ada Om Mamat Scary Tale, di mana gue akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor dari kalian. Dan jangan lupa juga, ini adalah beberapa episode terakhir dari Om Mamat season 2. Nah, karena dari kemarin itu banyak banget dari kalian yang request, Bang, tolong dong cerita pendakian lagi. Bang, kapan nih cerita tentang pendakian gunung lagi? Oke lah, apa sih yang enggak buat kalian? Nah, pada kali ini ada sebuah cerita dari pecinta gunung nih asal Jakarta yang mempunyai pengalaman horor ketika mendaki Gunung Gede Pangrango yang menurut gua, wah, gila sih. Dimana cerita pada kali ini ada hubungannya dengan perkawinan. Penasaran? Tonton aja videonya sampai habis. Sebelum gue lanjutin, kalau kalian misalnya suka nih sama baju yang gue pakai, ya udah pasti dari hoodieku. Karena emang ini bahannya adem banget, tampilannya juga oke. Buat kalian yang pengen beli langsung aja bisa lewat Shopee, Lazada, atau langsung aja ke Instagram hoodieku. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Jadi nikmatin beberapa episode terakhir dari Om Mamat season 2. Gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Cerita kali ini datang dari salah satu pecinta gunung, namanya Ahmad. Dia berencana untuk mendaki ke Gunung Gede Pangrango, dan dengan tekad yang kuat, akhirnya pendakian pun dilakukan di tahun 2020. Ahmad mengajak kelima temannya untuk melakukan pendakian pada saat itu. Jadwal sudah ditetapkan,
persiapan sudah matang, akhirnya hari itu pun tiba. Hari itu adalah hari Kamis, hari yang dinanti-nanti oleh Ahmad karena memang hari tersebut adalah hari pendakian mereka. Hari Kamis berarti malam Jumat nih. Kebetulan salah satu teman Ahmad pada saat itu mendadak jadi nggak ikut. Jadilah jumlah mereka ganjil saat pendakian kala itu. Teman-teman yang ikut adalah Bejo, Sinta, Putri, dan juga Arif. Nah, khusus Arif ini, dia adalah santri lulusan Ponpes ternama di Jawa Timur. Bisa dibilang Arif adalah leader dalam pendakian kali ini. Singkat cerita, mereka pun tetap melakukan pendakian walaupun jumlahnya ganjil. Mereka berangkat sekitar jam 2 siang. Waktu itu mereka memutuskan untuk naik jalur Via Putri. Setelah selesai melakukan simaksi, mereka pun ya istirahat sebentar lah, ngaso-ngaso, bangsa sebat-sebat. Namun di sini kayaknya Ahmad ini belum sadar kalau pada saat itu nggak ada tim lain yang naik ke atas atau mungkin orang-orangnya udah pada naik duluan. Jam 4 sore akhirnya mereka pun mulai melakukan pendakian. Awalnya ya normal-normal aja, nggak ada yang aneh-aneh. Dari pos pendaftaran sampai ke pos 1 Legok Lenca itu kira-kira sekitar 1 jaman. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini menuju ke pos 2, yaitu Buntut Lutung. Kira-kira waktu yang diperlukan itu biasanya sekitar 1,5 jaman lah. Dan mereka pun yang masih semangat pun segera melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan menuju pos kedua inilah, mereka semua tuh kayak mulai heran gitulah. Kenapa ya? Kok tiba-tiba hawanya itu kayak beda banget? Ya mereka di situ mungkin mikir, oh mungkin karena ini udah mau masuk waktu maghrib. Singkat cerita, tibalah mereka di pos Buntut Lutung. Di situ mereka langsung melaksanakan sholat karena emang waktunya udah sangat mepet. Dan setelah selesai sholat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan karena udah pukul 7:30 malam. Suasana yang tadinya hening mendadak berubah jadi ramai karena emang Ahmad ini orangnya nggak bisa diem, termasuk orang yang suka ngebanyol lah. Dul, bebek apa yang kakinya 2? Hah? Bebek mati kalimat? Wah sakit lu, semua bebek kakinya 2, Dul. Namun semuanya kembali menjadi hening ketika mereka mendengar ada suara tawa perempuan nih dari arah belakang mereka. Karena semuanya sedikit mulai ngerasa was-was nih, Ari sebagai leader pun mengajak berhitung pada saat itu. 1, 2, 3, 4, 5. Kok ada 6? Bejo yang sewaktu itu sebagai sweeper dibuat merinding tuh ketika mendengar ada suara seperti anak kecil ikut menyaut ketika mereka lagi pada berhitung. Psst, lu denger gak ada yang nambah tuh? Udah, cuekin aja. Gila sih ini, baru menuju pos 3. Udah ada aja gangguan-gangguannya, pikir si Ahmad pada saat itu. Yang emang posisi dia ini jadi di depan persis si Bejo. Jadi posisi pendakian pada saat itu adalah si Arif di depan, setelahnya ada Sinta, Putri, Ahmad, yang terakhir adalah Bejo. Arif meminta semua untuk segera mempercepat langkahnya, tapi juga tetap hati-hati. Namun sayangnya ketika mereka mempercepat langkah, si Bejo ini ngerasa kayak di belakangnya itu semakin banyak yang mengikuti. Jalan tuh mereka, belum ada setengah jam, mereka ini ngerasa kayak udah kelelahan banget. Padahal biasanya mereka nggak gini-gini amat. Suasana gelap, sepinya hutan pada saat itu cukup membuat si Ahmad ini bergedik kengerian. Nah, ketika dalam perjalanan menuju pos 3 ini, Arif kembali mencoba berhitung. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Lega lah mereka semua di situ karena emang nggak ada suara lain yang menyaut lagi pada kali ini. Di situ mereka istirahat lah sambil sebat-sebat ya untuk ngilangin juga pikiran negatif ketika menuju ke pos selanjutnya.
Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam, tapi mereka belum juga sampai nih di pos ketiga. Saat itu mereka rencananya pengen terus tuh lanjut ke pos Simpang Maleber dan bermalam di Surken. Tapi kadang rencana tinggal rencana. Nah sekarang mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah sekarang posisi yang berganti adalah Bejo pindah sama posisi Ahmad. Jadi si Ahmad ini sekarang paling belakang. Jalanlah tuh mereka. Ketika baru beberapa aja jalan, mereka itu ngedengar kayak ada suara kuda dari arah belakang. Kok ada kuda? Mana mungkin di hutan kayak gini ada kuda, pikir si Arif pada saat itu. Makanya Arif yang tahu anggotanya ketakutan langsung menyuruh mereka untuk berzikir dan terus melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan dan udah lumayan lama juga. Tapi anehnya, pos Lawang Sekateng ini belum juga nampak. Wah, kayaknya ada yang gak beres nih, pikir Ahmad pada saat itu. Nah, jadi dia ninggalin kayak gantungan kunci lah di salah satu batu. Dan alangkah terkejutnya mereka, ternyata dari tadi tuh mereka cuman muter-muterin tempat yang sama. Arif sebagai leader pun langsung mengambil tindakan. Dia mengajak yang lain kayak doa bersama gitulah agar bisa keluar dari tempat ini. Ya Allah, tolong lancarkanlah perjalanan kami pada kali ini. Emang gak salah juga nih nunjuk Arif sebagai leader pada kali ini. Walau dia banyak diemnya, tapi emang orangnya ini cukup cekatan. Setelah berdoa, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan uniknya, gak nyampe setengah jam, mereka udah sampai di pos Lawang Sekateng. Saat itu mereka udah cukup lelah banget karena sekarang juga udah pukul jam 10 malam dan mereka pun beristirahat sejenak di pos tersebut. Tapi pas lagi istirahat, si Ahmad ini ngeliat kayaknya ada yang aneh nih sama si Putri. Dari tadi bengong doang dan pandangannya kosong. Tinggalkan tempat ini segera. Hah? Lo ngomong apaan sih Put? Mereka semua bingung. Si Putri tiba-tiba ngomong apaan sih? Takutnya ya terjadi apa-apa sama si Putri. Untungnya gak lama Putri kembali tersadar. Putri yang kebingungan pun nanya ke teman-temannya. Lu semua kenapa liatin gue kayak gitu? Lu aneh tau gak sih? Lu barusan ngapain? Lah, emang gue ngapain? Arif yang saat itu kayaknya udah mulai sadar. Wah, udah deh gak beres kayaknya sama Putri nih. Langsung ngajakin yang lain buat segera melanjutkan perjalanan ke Simpang Maleber. Ya walaupun banyak yang protes karena masih pada kecapean. Jadi si Arif ini kayaknya tahu penunggu di sini nih nggak suka sama keberadaan mereka. Makanya dia kayak nggak mau ngambil resiko gitulah untuk teman-temannya. Nah jalan lagi lah tuh mereka. Pas lagi jalan di situ kakinya Putri itu kayak nendang sesuatu yang bikin kakinya jadi nyeri. Suasana malah jadi makin chaos ketika si Sinta ini teriak-teriak gak jelas katanya dia lihat penampakan di depannya. Banyakin doa, baca yang kalian bisa, dan jangan sampai pikiran kosong. Kita lanjut jalan ya. Pikiran mereka udah mulai kemana-mana tuh. Tapi diam-diam si Arif ini menetralkan keadaan dengan amalan-amalan yang dia punya. Emang sih dari awal pendakian ini si Arif cuman diem doang. Tapi dia tahu kayaknya ada yang gak beres dari awal pendakian ini. Gak sampai di situ, ketika mereka terus lanjut naik nih, tiba-tiba si Bejo sama si Ahmad ngerasa tas keril mereka itu jadi berat banget. Sampai-sampai kalau kata Bejo, pundaknya itu terasa nyeri, hingga akhirnya mereka pun minta berhenti di tengah-tengah trek. Weh, tolong berhenti dulu dong. Tas gue mendadak berat banget nih, parah nih. Ya, punya gue juga sama nih. Lagi dan lagi, Arif tampaknya tahu nih apa yang sedang terjadi. Dia coba tuh lihat dengan detail. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Bejo dan Ahmad ini? Di situ tiba-tiba yang lain pada kaget karena tiba-tiba si Arif ini ngebanting tas dari kedua temannya itu. Di situ juga Arif bilang kalau ternyata ada dua sosok anak kecil, cewek dan laki yang nempel di tas carrier tersebut. Setelah membanting tas, Arif pun mengatakan kalau sekarang kondisinya udah aman. Jadi guys, kayaknya di balik diamnya Arif ini ada sebuah makna yang tersimpan.
Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Kejadian horor di malam itu ternyata belum selesai. Pas si Putri baru aja mau nyender, tiba-tiba ada suara mengerang dari arah belakang. Masalah kian runyam. Nah, si Ahmad nih kayaknya udah mulai ngerti. Si Arif tuh udah kayak kewalahan gitulah. Dia pun coba membantu untuk menetralkan suasana. Akhirnya dengan hati yang masih berat ya, karena emang masih capek, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ya mau nggak mau. Dan di malam itu pun waktu terasa sangat lama. Ahmad tiba-tiba kepikiran, udahlah gue baca aja semua doa pada saat kali ini. Kecuali doa makan. Di situ juga si Ahmad ngasih tahu si Bejo, Jo, udah lu baca-baca doa aja deh, apa aja yang lu hafal. Semoga perjalanan kali ini jadi lebih baik. Namun, apakah semua berjalan lancar? Ternyata tidak. Baru beberapa meter mereka berjalan, di situ Ahmad ngeliat kayak ada kuntilanak lagi ngayun-ngayunin kakinya di atas pohon. Ahmad yang ketakutan pada saat itu, gak mau tuh menceritakan apa yang dia lihat ke teman-temannya yang lain. Ya karena si Ahmad mikir takutnya nih cewek-cewek sama yang lain jadi ketakutan juga. Tapi ternyata di situ Putri sama Sinta justru teriak. Nah, Ahmad ini mikir jangan-jangan dia lihat kuntilanak yang sama. Di sini Ahmad tuh kayak udah mulai ngedumel ya dalam hati ya. Kenapa sih pendakian pada kali ini tuh mereka ngalamin banyak banget hal-hal horor? Apa yang salah sebenarnya sama mereka? Apa karena jumlahnya yang ganjil atau ada hal lainnya? Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul tuh di kepala Ahmad, tapi nggak ada satu juga yang terjawab. Apapun yang kalian lihat, tolong jangan dipedulikan. Abaikan saja. Setelah mengatakan itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena emang nih, pilihan cuma dua pada saat itu. Mau naik takut, mau turun tanggung. Serba salah pada saat itu. Tapi ya udahlah, mereka kembali melanjutkan untuk naik ke atas. Dalam perjalanan, semuanya tuh kayak sibuk ngilangin rasa takut tuh di dirinya masing-masing. Nah, Arif yang tampaknya mulai sadar pun kembali mengajak berhitung. Ini kenapa doyan buat berhitung dah? Tahu kalian apa yang terjadi? Ya, lagi-lagi ketika berhitung ada suara tawa anak kecil kedengeran dari arah belakang. Bejo dan Ahmad yang posisinya ada di paling belakang bener-bener merinding pada saat itu. Karena suaranya bener-bener jelas banget. Rupa-rupanya sosok jahil itu kayaknya masih ngikutin mereka. Nggak mau lama-lama mereka langsung jalan. Bener-bener kata Ahmad kalau pada saat itu pikiran mereka tuh udah kemana-mana ya. Takut terjadi hal-hal yang membahayakan pada saat itu. Hingga kayaknya mereka ini nggak sadar. Si Sinta itu mulai bertingkah aneh. Tiba-tiba aja si Sinta lari ninggalin teman-temannya. Kaget lah di situ semuanya. Ini bocah kenapa tiba-tiba lari ninggalin yang lainnya? Nah, mereka coba tuh buat lari juga ngejar si Sinta. Tapi anehnya semakin dikejar, Sinta ini larinya kayak semakin cepat. Ditambah lagi pada saat itu si Putri ini terjatuh, kakinya kayak kerasa sakit gitu. Mungkin karena lari ngejar si Sinta. Si Arif langsung nugasin Sebejo nih buat tolong dong jaga si Putri dulu nih. Gua sama Ahmad pengen ngejar si Sinta. Nah, saat mereka berdua udah mulai bisa ngejar si Sinta, di situ pada kaget ngeliat mata dari Sinta ini benar-benar melotot menunjukkan kemarahan kepada mereka berdua. Arif segera membaca doa supaya Sinta ini bisa sadar lagi dan si Ahmad megangin badan Sinta yang terus-terusan ngeberontak. Sementara si Putri ini kakinya itu kelihatan kayak agak makin bengkak. Bejo bingung apa yang harus dia lakuin. Dan di situ juga si Bejo tuh ngedenger kayak ada suara ngobrol-ngobrol ya, tapi nggak ada orangnya. Nggak lama Sinta pun kembali sadar dan Arif memapah Sinta tuh yang emang tubuhnya udah mulai lemas. Untungnya saat itu mereka sebentar lagi sampai di pos Maleber dan mereka kuat-kuatin lah hingga akhirnya mereka sampai di pos tersebut. Pas sampai di pos tersebut, mereka itu bertemu kayak bapak-bapak nih yang berpakaian serba hitam. Umurnya itu kira-kira sekitar 50 tahunan. Dia bawa lampu dimar di tangannya. Ahmad saat itu sempat mikir,
Bapak-bapak sendirian di gunung, bawa lampu dimar lagi di tangannya. Sebenarnya siapa sosok bapak-bapak ini? Baru mau istirahat, tapi mereka malah ketemu sama bapak-bapak misterius. Bapak-bapak itu tersenyum ke arah Ahmad. Nah, dia bingung dong, sebenarnya siapa sih ini bapak-bapak? Nah, gak lama akhirnya mereka sapa lah tuh bapak-bapak tersebut. Sebenarnya mereka tuh udah pengen istirahat aja di Malleber ini, karena emang kan mereka udah bener-bener kelelahan di malam itu. Nah, pas ngobrol-ngobrol ini, bapak-bapak tersebut bilang kayak gini. Kalian minumlah ini dan segera lanjutkan perjalanan karena kalian sudah ditunggu di Surken. Bapak-bapak itu menyodorkan sebotol minum yang lalu diterima sama si Arif. Dan mereka pun yang emang kehausan meminum air tersebut. Giliran mulai dari laki-laki lalu ke Putri dan juga Sinta. Obrolan ringan pun dimulai lagi. Nah, bapak-bapak yang ngaku sebagai pengembala ini tiba-tiba bilang kayak gini lagi. Kalian harus hati-hati karena di sini kalian adalah tamu. Jaga sikap dan jangan menantang. Di sini semuanya mikir tuh, apa sih maksud kata menantang? Bukannya mereka emang udah izin dan juga udah dapet restu? Nah, kayaknya bapak-bapak ini ngeliat, kok nih orang-orang pada bingung ya? Hingga akhirnya bapak-bapak tersebut bilang, sudah, nanti juga kalian akan tahu. Setelah beberapa saat, keadaan mereka juga udah mulai membaik. Nah, kakinya Putri udah mulai agak enakan lagi nih setelah diobatin. Karena emang ngedengar dari kata-kata bapak-bapak itu, akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke Surken. Mereka jalan lah tuh naik sekitar pukul jam 11:30 malam, bener-bener di luar rencana mereka. Pelan mereka naiknya karena emang kondisinya agak cukup sulit ketika di malam hari. Dari Malleber ke Surken ini, mereka nggak ada gangguan apa-apa sama sekali, normal-normal aja. Mereka juga ngerasa kayak stamina jadi lebih meningkat. Rasa lelahnya berkurang dan cukup uniknya perjalanan mereka ini ternyata cukup cepat di luar dugaan padahal mereka berjalannya santai. Sekitar jam 12:30-an mereka pun tiba di Surya Kencana. Nah, mereka langsung mendirikan tenda sementara si Putri sama Sinta masak-masak di malam itu. Tapi anehnya di situ Ahmad mikir, kok nggak ada pendaki lainnya yang ngecamp di malam itu, cuman ada timnya mereka doang di Surya Kencana. Udahlah, karena emang mereka udah capek, mereka nggak mau tuh mikir-mikir kayak gitu lagi. Siap-siaplah buat segera tidur. Sementara itu si Ahmad sama Arif masih ngobrol-ngobrol di luar tenda. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, mereka tuh ngeliat kayak ada sesuatu yang masuk tuh ke dalam tenda perempuan. Dan bener aja, nggak sampai 5 menit tiba-tiba si Sinta teriak-teriak histeris. Ternyata dia kesurupan. Di situ kalau kata Ahmad, muka Sinta itu senyum, tapi senyumnya itu kayak orang jahat, mirip Joker. Nah, nggak lama Arif pun coba menetralisir keadaan. Kalian harus pergi. Mereka nggak tahu tuh apa maksud perkataan dari setan yang merasuki Sinta tersebut. Nggak lama, setengah jam lah, kira-kira keadaan jadi normal lagi. Tapi pada saat itu, tiba-tiba aja hujan turun. Ketika itu jam menunjukkan udah jam 1 malam nih, lewat beberapa menit lah. Ahmad coba pengen tidur. Namun ketika pengen menjamin mata, kembali tuh terdengar suara gaduh dari luar tenda. Seperti banyak orang lewat dan juga suara gamelan yang makin lama makin jelas. Suasana berubah menjadi mencekam. Ketika Bejo yang lagi tidur, tiba-tiba dia bangun terus lari ke arah tenda cewek. Di situ dia nunjuk-nunjuk ke arah Sinta sambil bilang, tinggalkan tempat ini atau cewek ini saya bawa. Dan ajaibnya lagi, setelah ngomong itu si Bejo ini malah kembali tertidur. Bener-bener deh si Ahmad tuh udah pusing banget. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka? Mereka itu salah apa? Hingga mengalami kejadian horor brutal kayak gini. Hujan belum juga berhenti, jam udah nunjukin pukul jam 2:30 pagi. Nah, mereka ini ternyata nggak ada yang bisa tidur. Hingga nggak lama, ada sebuah kejadian horor lagi.
Kembali tuh kedengaran suara gamelan dari luar tenda. Dan gak lama ada suara benda jatuh gitulah di depan tenda kalau kata si Ahmad. Nah disinilah si Ahmad itu bener-bener merinding parah. Karena dia ngeliat benda tersebut itu kayak menggelinding di depan tendanya. Dan ketika dia kayak coba-coba lihat tuh apa sih? Mirip seperti kepala manusia. Nah ini lagi horor-horornya. Ternyata belum selesai sampai di situ. Lagi-lagi si Sinta ngomong yang gak jelas. Kita harus pergi dari sini karena telah mengganggu acara perkawinan dari mereka. Perkawinan? Perkawinan apa? Pikir si Ahmad pada saat itu. Udahlah, mereka benar-benar lelah, benar-benar gak mau mikir yang serem-serem lagi. Mereka pun berusaha buat segera tidur agar cepat pagi tiba. Singkat cerita, waktu sudah mulai memasuki subuh. Nah, setelahnya suara kegaduhan di luar pun udah nggak ada lagi. Dan ketika mereka buka tenda, ternyata ya nggak ada apa-apa, cuman kosong doang. Pagi itu setelah sarapan, mereka pun langsung memutuskan untuk segera udahlah turun aja daripada terjadi apa-apa lagi. Sampai akhirnya ketika mereka berada di bawah, nah di sini penjaganya kaget dong. Loh, kok bisa ada orang turun? Padahal kan kemarin pendakian ditutup. Karena emang kalau kata penjaganya, cuaca di hari itu dan juga kemarin-kemarin tuh cukup ekstrim. Loh, kok dia bisa naik? Mereka juga baru sadar, ternyata pas mereka naik itu adalah di hari Kamis, pas malam Jumat. Semuanya ternyata masih menjadi misteri, mulai dari air yang diberikan oleh bapak-bapak berpakaian serba hitam itu, hingga perkawinan yang diucapkan Sinta ketika bermalam di tenda. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Ahmad ya. Ketika dia pengen liburan, ternyata malah banyak ngalamin kejadian yang aneh. Di sini gue bingung banget sih. Padahal kan di awal itu dia bilang udah registrasi ya. Tapi kok kenapa pas di akhir dibilang kalau base campnya tutup? Jangankan gue yang bingung, ternyata si Ahmad sebagai narasumber juga masih bingung. Kenapa kok dia bisa registrasi pada saat itu? Entah apa terjadi miskomunikasi atau dari awal itu penjaganya bukan orang. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Komen aja di bawah. Terus juga mengenai masalah air yang diminum itu, ya kalau kata mereka sih rasanya kayak air biasa. Dan masalah pernikahan, apa iya pas mereka lagi naik itu ternyata sedang ada pesta acara pernikahan makhluk halus setempat? Entahlah, tapi yang jelas di malam itu mereka terus-terusan tuh mendengar ada suara gamelan dan juga suara gaduh dari arah luar tenda. Gue rasa cukup demikian ya episode Om Mamat pada kali ini. Percaya atau tidak percaya, gue kembalikan lagi kepada kalian. Tapi yang jelas, ini adalah pengalaman yang dikirimkan oleh Ahmad kepada salah satu kontributor RJL 5, di mana dia mengalami kejadian ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.